Halo, hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam nih soal sumber yang Anda bagikan. Ini kutipan dari buku How to Talk to Anyone karya Leigh Lons. Nah, misi kita kali ini apa? Kita mau gali teknik komunikasi yang paling jitu, terutama strategi cerdas buat meredakan situasi yang emosional. Bahkan mungkin ya mengubah kemarahan hanya dalam beberapa kalimat kunci saja. Gimana tuh caranya? Betul. Buku ini memang isinya banyak banget teknik praktis ya, mulai dari soal kesan pertama tanpa kata, sampai cara bicara biar lebih berkesan gitu. Iya, dan seperti permintaan Anda, kita akan fokus ke satu area yang krusial banget nih. Bagaimana caranya menavigasi dan ya meredakan emosi negatif, terutama kemarahan. Nah, itu dia. Lowndes ini memang menekankan bagaimana caranya, bukan cuma teori apa yang harus dilakukan. Dan soal meredakan emosi, tekniknya itu sangat-sangat praktis. Tapi sebelum ke sana, penting juga sih untuk ingat kalau fondasi komunikasi itu seringnya dibangun tanpa kata-kata loh. Benar sekali. Nonverbal ya maksudnya. Kayak misalnya, teknik #1, the flooding smile. Ini bukan senyum biasa kan ya? Bukan. Jadi idenya itu tahan senyum sejenak pas ketemu orang, tatap dulu, baru kasih senyum lebar yang hangat. Jadi rasanya lebih tulus gitu. Oh gitu ya. Lebih personal jadinya. Atau ada lagi teknik #2, sticky eyes. Itu gimana tuh? Sticky eyes itu, kita jaga kontak mata seolah mata kita lengket sama lawan bicara. Ini bisa langsung membangun rasa hormat dan ya koneksi. Oke, jadi ini semacam persiapan panggung ya sebelum kita masuk ke dialog yang mungkin lebih sulit. Tepat sekali. Membangun rasa percaya lewat nonverbal ini jadi modal penting. Apalagi kalau kita harus berhadapan dengan seseorang yang katakanlah lagi marah atau kesal. Nah, disinilah kita bisa masuk ke inti fokus kita. Mengubah kemarahan mungkin dalam 3 langkah atau kurang. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Teknik #87. Eko di Imos. Gema emosi. Kedengarannya simpel ya. Tapi gimana persisnya ini bisa meredakan marah secepat itu? Kuncinya itu ada di validasi, Mas. Pengakuan. Gini, kalau orang lagi meluapkan emosi, kita sodorin logika, itu seringnya mental, nggak masuk. Iya sih, sering begitu. Nah, teknik ini pada dasarnya punya 3 langkah cepat. Pertama, biarin aja mereka bicara dulu. Luapkan aja. Kedua, nah ini yang paling penting, kita gemakan atau akui perasaan mereka. Pakai empati. Contohnya gimana tuh? Emosi itu diakui, nah kita bisa mulai tuh bahas solusi atau faktanya. Mengakui perasaan di awal itu seringkali langsung bikin kempes balon kemarahannya loh. Wah, menarik. Jadi intinya validasi emosi dulu sebelum masuk ke solusi. Tapi apa ini selalu berhasil? Gimana kalau marahnya itu kayaknya nggak rasional banget gitu? Apa kita tetap harus gemakan emosinya? Pertanyaan bagus itu. Menggema emosi itu bukan berarti kita setuju sama alasan marahnya loh. Kalau memang nggak rasional. Kita cuma mengakui perasaan dia saat itu. Oh, oke. Jadi fokus di perasaannya aja ya? Iya. Bilang, saya dengar Anda kesal sekali sekarang. Itu kan pernyataan fakta tentang kondisi emosionalnya dia. Bukan pembenaran atas penyebabnya. Ini semacam jembatan aja untuk menenangkan situasi biar diskusi rasional bisa terjadi nanti. Paham. Jadi semacam membuka pintu ya? Bisa dibilang gitu. Ini nyambung juga loh sama teknik #34 soal cara menyampaikan kabar buruk. Kuncinya kan bukan di beritanya, tapi di sikap simpatik kita saat menyampaikan. Kita ikut merasakan sentimen mereka. Oke. Jadi validasi emosi ini penting banget ya dalam situasi sulit. Terus ini ada kaitannya juga nggak sama transparansi? Kayak di teknik #80, ungkap WIFM what's in it for me? Nyambung banget. Jadi WIFM itu kan intinya kita terbuka soal apa keuntungan buat kita dan buat mereka saat kita minta sesuatu. Keterbukaan ini bisa mencegah asumsi negatif atau rasa curiga, yang bisa jadi pemicu kekesalan juga kan? Oh iya, bener juga. Jadi lebih clear aja dari awal ya. Betul. Keterbukaan, termasuk mengakui motivasi kita, itu membangun kepercayaan. Dan ini bisa meredakan potensi konflik bahkan sebelum muncul. Ini semua bagian dari alat komunikasi yang lebih luas lah ya, untuk bangun hubungan baik. Kayak teknik #6, hello old friend, menyapa orang baru seolah teman lama. Atau #49, the premature we, pakai kata kita lebih awal biar cepat akrab. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan dari pembahasan kita hari ini nih, komunikasi yang efektif, apalagi buat meredakan ketegangan, itu sangat bergantung pada kecerdasan emosional ya.
Tepat sekali. Bukan cuma soal pintar merangkai kata, tapi juga soal peka membaca sinyal nonverbal, dan yang paling krusial, kemampuan mengakui dan merespon emosi orang lain dengan empati. Sip, jadi bukan cuma mendengar kata-katanya, tapi juga mendengar emosinya. Persis. Nah, ini sebagai pemikiran penutup nih buat Anda yang mendengarkan. Seberapa sering sih dalam interaksi Anda, apalagi pas hadapi potensi konflik atau kemarahan, Anda secara sadar berhenti sejenak? Berhenti untuk menggema emosi lawan bicara Anda sebelum buru-buru kasih argumen atau solusi. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Menguasai seni validasi emosi dalam 3 kalimat ini, dengerin dulu, akui perasaannya, baru cari solusi. Ini mungkin salah satu perubahan kecil yang dampaknya bisa besar banget loh buat kualitas hubungan Anda. Coba deh.